Pada suatu hari, setelah negara Cina dijajah oleh tentara Jepang, Ip Man bersama keluarganya serta penduduk yang lain pindah ke negara Hong Kong. Di sana Ip Man mempunyai seorang teman baik yang kita sebut saja sebagai Jang. Jang memberikan tempat penyewaan kontrakan dan juga penyewaan sebuah ruko cukup luas, di mana Ip Man akan menggunakan tempat tersebut untuk membuka perguruan ahli bela diri Wing Chun. Namun setelah beberapa hari buka, belum ada satupun orang yang datang ke tempatnya. Padahal Ip Man sudah menyebarkan banyak sekali brosur ke banyak tempat, sampai akhirnya Ip Man membiarkan tempat perguruannya dijadikan sebagai tempat jemur pakaian oleh seorang ibu, kita sebut saja sebagai bibi. Tidak adanya murid, tentu tidak ada pemasukan buat Ip Man karena satu-satunya sumber pendapatan hanyalah perguruan tersebut. Sehingga pada saat sampai di rumah dia terlihat sangat lesu sebab di hari itu dia pulang tanpa membawa uang. Padahal yang namanya pengeluaran akan selalu ada setiap saat. Misalnya Ip Man yang harus membayarkan uang sekolah untuk anaknya yaitu Zun, dan kontrakan yang harus dibayar setiap bulannya. Sama seperti hari-hari sebelumnya, tidak ada satupun orang yang datang ke tempat perguruan selain bibi yang ingin menumpang jemur pakaian. Namun kali ini Ip Man memutuskan membantu karena kaki si bibi sedang sakit. Pada saat menjemur pakaian, tiba-tiba saja datang seorang pria muda bernama Liang. Liang datang untuk menantang ahli bela diri baru di Hong Kong yaitu Wing Chun. Jikalau kalah, maka dia bersedia untuk menjadi murid dan membayar uang sekolahnya. Mendengar hal itu, Ip Man tidak membuang kesempatan dan mau meladeni Liang. Lalu yang terjadi, Wing Chun, Ip Man. pertarungan terjadi dengan sangat tidak seimbang karena Ip Man mampu menangkis semua serangan yang diberikan hingga membuat Liang sangat kewalahan. Namun ketika Ip Man mulai sedikit serius memberikan serangan balasan, Liang benar-benar tidak berdaya sampai akhirnya harus kalah tanpa memberikan pukulan ke tubuh Ip Man. Namun bukannya menepati janji, Liang malah langsung kabur dengan wajah yang sedikit babak belur. Hey. Sore hari, Liang kembali datang dengan membawa kawannya sebanyak 3 orang, di mana mereka ingin menguji kemampuan Ip Man yang katanya sangat ahli dalam bela diri Wing Chun. Awalnya Ip Man enggan meladeni mereka, namun karena mereka masih kekeh ingin mencoba, Ip Man langsung mengajar mereka dalam kurun waktu tak kurang dari 1 menit. Melihat hal tersebut, tak perlu banyak mikir, Liang langsung meminta supaya diangkat sebagai murid. Begitupun juga dengan ketiga temannya, hingga membuat Ip Man sangat senang karena akhirnya mendapatkan murid meskipun baru sedikit. 徒弟一拜，我係徐世昌，魏國慶，黃唔使咁麻煩啦。 Semenjak hari itu, Ip Man mulai melatih murid-muridnya tentang seni bela diri Wing Chun, dari mulai latihan basic hingga kepada latihan berat. Awalnya murid Ip Man hanya berjumlah 4 orang saja. Seiring berjalannya waktu, jumlahnya terus bertambah karena dibantu oleh Liang yang terus mempromosikan Wing Chun kepada teman-temannya. Sampai pada suatu hari, murid-murid Ip Man sudah waktunya untuk membayar biaya sekolah. Namun tak sedikit dari mereka yang hanya bisa membayar separuhnya saja dengan alasan bahwa ibunya sedang sakit, di mana Ip Man sebagai guru tentu merasa iba dan akhirnya memberikan keringanan untuk membayar kapanpun ketika mereka sudah punya uang. Alhasil pendapatan Ip Man pada bulan itu tidak mencukupi untuk biaya sewa tempat. Namun istri Ip Man yaitu Cheng akan berusaha meminta keringanan kepada pemilik tempat tersebut. Pada malam hari saat ingin pulang, Ip Man tidak sengaja melihat ada seorang pria tua tengah dikejar-kejar oleh 2 orang pria muda. Yang ternyata pria tua itu adalah Quan, teman baik Ip Man, yang telah mengeluarkan Ip Man dan keluarga dari kota Foshan pada saat dijajah oleh tentara Jepang. Namun dari peristiwa tersebut, Quan mendapatkan luka tembakan di bagian kepala yang membuatnya menjadi hilang ingatan dan cenderung menjadi ODGJ. Mendengar hal tersebut dari Yao, anak dari Quan, Ip Man merasa sangat sedih karena merasa bahwa dirinya adalah penyebab dari kondisi Quan saat ini, di mana Ip Man berjanji akan membantu Yao dalam menjaga Quan yang ternyata seringkali mencuri makanan milik pedagang. Itulah sebabnya mengapa Quan dikejar-kejar oleh 2 orang pria muda.
Keesokan pagi, di saat Liang sedang menempelkan brosur untuk menyebarluaskan ilmu bela diri Wing Chun, tiba-tiba saja ada seorang pria begundal bersama kawannya yang mencopot brosur tersebut. Liang tentu tidak terima dan langsung menantang pria begundal untuk bertarung 1 lawan 1. Gak pakai banyak cincong, mereka langsung bertarung di sebuah gang sempit. Pertarungan terjadi dengan sangat sengit karena ternyata pria begundal itu adalah murid dari salah satu perguruan bela diri yang ada di sana. Jadi yang namanya saling jual beli pukulan pasti terjadi dengan sangat epik. Namun Liang sedikit lebih unggul karena mampu memberikan serangan telak hingga membuat pria begundal tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba Ip Man didatangi oleh 3 orang teman dari si pria begundal. Mereka mengatakan bahwa Liang sedang ditahan di pasar ikan karena telah memukuli teman mereka. Diharapkan Ip Man datang sembari membawa uang tebusan supaya Liang bisa selamat. Mendengar hal itu, Ip Man hanya terdiam lalu menarik 1 isapan sebat supaya lebih santuy. Setelahnya Ip Man pergi ke pasar ikan hanya seorang diri. Di sana dia meminta kepada si pria begundal untuk melepaskan Liang terlebih dahulu sebelum memberikan uang tebusan. Setelah bebas, Ip Man bertanya perihal apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Liang menjawab bahwa dirinya habis berduel dengan pria begundal dan mampu mendominasi pertarungan. Namun si pria begundal dibantu oleh kawanannya hingga berakhir disekap. Mendengar hal tersebut, Ip Man menyimpulkan bahwa muridnya tidak bersalah dan tidak jadi memberikan uang tebusan. Di mana hal itu membuat si pria begundal sangat murka lalu menyuruh semua temannya untuk menghabisi Ip Man dan Liang. Sampai akhirnya pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Di tengah pertarungan, Liang sangat terpukau melihat sang guru bisa mengimbangi lawannya berjumlah lebih dari 10 orang tanpa terkena pukulan sedikit pun. Padahal sang guru hanya menggunakan tangan kosong dan 2 senjata berbentuk pisau ikan. Sedangkan lawannya ada yang menggunakan bambu panjang dan sebuah golok. Namun Ip Man tetap mampu mengimbangi dan memberikan serangan fisik hingga membuat lawannya sangat kewalahan. Sampai akhirnya terdapat celah untuk kabur buat Ip Man dan Liang. Tapi tiba-tiba datang seorang pria bernama Jin, salah satu rival Ip Man pada film pertama. Kedatangannya bukanlah untuk menyerang Ip Man, melainkan untuk membantu menghadapi si pria begundal dan kawan-kawan. Namun sebelum itu, Jin menyapa Ip Man dan memintanya untuk pergi dari sana, karena dirinya yang akan menghadapi para berandalan. Tapi ketika Ip Man dan Liang akan pergi, tiba-tiba datang seorang ahli bela diri penguasa di kota tersebut bernama Hung. Hung datang bersama koleganya yang hampir sebagian besar adalah ahli bela diri terbaik di kota, di mana ternyata Hung adalah guru dari si pria begundal dan kawanannya. Sebagai guru, tentu Hung sangat murka karena murid-muridnya diajar oleh Ip Man seorang diri, sehingga dia langsung bertanya siapakah sosok Ip Man yang sebenarnya. Kemudian Ip Man menjawab bahwa dirinya adalah seorang ahli bela diri Wing Chun yang berasal dari kota Fosan. Dia mempunyai perguruan bela diri dan beberapa orang murid. Mendengar hal tersebut, Hung memberikan peringatan bahwa di Hong Kong tidak boleh seenaknya membuka perguruan bela diri. Ip Man harus menerima semua tantangan dari ahli bela diri yang ada di sana jikalau mau membuka perguruan, di mana Ip Man diminta datang esok hari ke sebuah tempat yang sudah ditentukan. 小弟葉問，我徒弟的而且確。邊個批准你教拳嘅？住響時間打你唔低嘅，呢啲就係要開武館嘅規矩。 Keesokan hari, Ip Man datang sendirian ke tempat yang sudah diberitahu. Di sana sudah ada Hung bersama guru-guru ahli bela diri yang lain. Di antaranya adalah guru dari ahli bela diri kaki halilintar bernama Luo, guru dari tinjauan mematikan bernama Chang, dan lain sebagainya. Di mana Ip Man langsung memberikan salam hormat dan sudah siap untuk menerima tantangan dari mereka. Guru pertama yang ingin menguji kemampuan Ip Man adalah Luo. Luo langsung menaiki meja bundar dengan gaya seperti cancorang terbang. Lalu yang terjadi, 拳腳係蒙眼，小心啊！ Luo dapat dikalahkan dengan mudah. Selanjutnya, guru yang ingin menguji kemampuan Ip Man adalah Chang, di mana Chang langsung memberikan salam hormat lalu menyerang dengan jurus pukulan mematikan. Namun jurus tersebut belum mampu menandingi Ip Man yang memiliki kemampuan bela diri sangat luar biasa. Sampai akhirnya
Ip Man mampu mengalahkan Chang tanpa terkena pukulan sedikit pun. Selanjutnya, guru ketiga sekaligus guru terakhir yang akan menguji kemampuan Ip Man adalah Hung. Hung adalah ahli bela diri terbaik yang ada di kota Hong Kong, di mana dia langsung menaiki meja bertarung dengan cara yang cukup mengesankan jika dibandingkan dengan dua guru sebelumnya. Sampai akhirnya Hung langsung menyerang dengan sangat membabi buta hingga membuat Ip Man cukup kewalahan, di mana hanya Hung lah yang bisa menandingi kemampuan hebat yang dimiliki oleh seorang Ip Man. Bisa dibilang mereka berdua memiliki kemampuan bertarung yang setara, sampai-sampai membuat semua guru yang menontonnya sangat terkesima. Lalu yang terjadi, meja bundar tempat bertarung terbelah menjadi dua karena kemampuan mereka sangatlah hebat, di mana hasil pertarungan bisa disimpulkan seimbang karena salah satu dari mereka tidak ada yang kalah. Oleh sebab itu, Hung langsung mengakui Ip Man sebagai guru bela diri Wing Chun dan boleh membuka perguruan. Namun Ip Man harus membayar uang keamanan per bulan sebanyak $100 untuk menghindarinya dari masalah yang datang dari pihak asing. Akan tetapi Ip Man menolak untuk membayar dan malah menantang guru-guru di sana jikalau ada yang berpikiran bahwa dirinya tidak layak menjadi seorang guru. 記得每個月頭交會費，交咗就冇麻煩啦。 我隨時候交。 Hasil imbang dari pertarungan Ip Man dan Hung sudah sampai ke telinga warga Hong Kong karena dimuat di dalam sebuah berita koran, di mana para warga menganggap bahwa Ip Man adalah orang yang hebat. Banyak dari mereka yang akhirnya tertarik dengan Ip Man dan mau mempelajari ilmu bela diri Wing Chun. Namun mereka yang berminat dihadang oleh pria bergundal bersama kawanannya atas suruhan dari guru mereka sendiri, yaitu Hung. Melihat hal itu, murid-murid Ip Man sangat murka, terutama Liang yang langsung menjatuhkan pot keramik dari atas rooftop, lalu turun untuk menghajar si pria begundal dan kawanannya. Sampai akhirnya terjadi tawuran sengit di antara mereka yang dilihat oleh beberapa warga di sana. Akibat dari peristiwa itu, pemilik ruko mengusir Ip Man dan murid-muridnya dari sana, di mana Ip Man hanya bisa legowo karena tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf. Kemudian Ip Man menyuruh murid-muridnya untuk membereskan tempat tersebut dan membawa semua peralatan latihan ke rumahnya, sebab mereka sudah tidak diizinkan berlatih di sana lagi. Sedangkan Ip Man sendiri langsung mendatangi perguruan Hung untuk mengecam tindakan mereka yang sudah mencari masalah. Ip Man mengatakan bahwa Hung dan murid-muridnya jangan lagi mengusik perguruannya atau jika tidak urusannya akan gawat. Namun Hung tidak takut sedikit pun dan malah menantang Ip Man karena pertarungan mereka belum usai. Sampai akhirnya 我嚟係要話俾你知，可以平平安安咁教拳咩？你冇200幾人喺魚拉根度揾食，係咪要好好地先教好自己嘅徒弟啊？ pertarungan mereka pun terjadi untuk yang kedua kalinya. Namun pertarungan kembali tanpa pemenang sebab pada anaknya Hung tiba-tiba saja datang dan hampir terkena tendangan oleh ayahnya sendiri. Tapi untungnya saja ada Ip Man yang langsung sigap menyelamatkannya. Mulai dari peristiwa itu, Hung sepertinya menaruh respek kepada Ip Man karena telah menyelamatkan anaknya. Malam harinya, murid-murid Ip Man membawa semua peralatan latihan ke rumah Ip Man. Di sana Liang merasa sangat bersalah atas insiden tawuran sebelumnya yang mengakibatkan kehilangan tempat latihan. Namun Ip Man tidak mempermasalahkan hal itu sebab mengetahui bahwa murid-muridnya tidak bersalah sepenuhnya. Yang paling penting mereka harus tetap berlatih meskipun tidak mempunyai tempat untuk latihan. Kemudian Liang diminta untuk latihan Wing Chun dengan serius karena sang guru yaitu Ip Man melihat potensi besar yang ada di dalam dirinya. 阿良，有冇茶先？ 對唔住，你可以一個人打咁多個。咁20年後呢？ Keesokan hari, Ip Man bersama murid-muridnya latihan di tempat umum. Selain karena gratis, mereka juga bisa mempromosikan bela diri Wing Chun kepada warga. Di tengah latihan, tiba-tiba saja datang Hung dengan raut wajah santai tanpa niat untuk mengusir. Karena ternyata kedatangannya memanglah bukan untuk itu, melainkan mengundang Ip Man dan murid-muridnya untuk menghadiri acara tinju barat yang sebentar lagi akan digelar. Kebetulan Hung adalah panitia yang mengurus acara tersebut, di mana Ip Man menerima undangan dengan senang hati. Di sini dapat dilihat bahwa hubungan mereka sudah membaik sebab memiliki rasa respect satu sama lain. 經過啫，唔知你有冇興趣睇呢？ 你隻眼紅咗，冇乜事嘛？
Siang hari, Hung mengurus segala hal yang dibutuhkan sebelum acara tinju barat digelar. Lalu tak lama datang beberapa orang barat, salah duanya bernama Mike si polisi korup dan Twister si petinju sangat arogan. Hung bekerja pada mereka karena pada saat itu yang menguasai daerah tersebut adalah orang barat. Namun selama ini mereka seringkali bekerja tanpa diberikan upah sedikit pun, sehingga membuat Hung sangat jengkel lalu memutuskan untuk menghentikan pekerjaannya. Melihat hal itu, Mike dan Twister murka kemudian mengancam akan mengambil semua bisnis yang dimiliki oleh Hung, diantaranya adalah perguruan bela diri dan bisnis ikan, di mana Hung nampak jiper dan akhirnya mengalah dengan pergi dari sana dengan raut wajah gondoknya. If you quit the fish. Will somebody get this yellow? Get out! Okay, we go! Hang lah. Singkat cerita, pertunjukan tinju barat sudah digelar. Mula-mula ditampilkan kungfu Cina sebagai awal acara untuk diperkenalkan kepada orang-orang barat. Salah satunya adalah Wing Chun, di mana Hung meminta kepada Ip Man untuk memperkenalkan ahli bela dirinya. Namun ketika akan naik ke atas panggung, tiba-tiba saja ada Twister yang langsung mengejek kungfu Cina sebagai jenis bela diri yang lemah layaknya pertunjukan pantomim. Tidak hanya itu, Twister menunjukkan kekuatan bela diri boxingnya dengan cara meminta si pria begundal untuk memukulnya, di mana dia mampu menahan pukulan lalu mengajar si pria begundal hingga tersungkur hanya dengan satu serangan saja. Melihat hal tersebut, semua warga pribumi sangat murka hingga terjadi kerusuhan sampai akhirnya kerusuhan ditenangkan oleh Hung sebagai orang yang bertanggung jawab atas acara tersebut. Hung meminta kepada Twister dengan tegas untuk meminta maaf atas tindakannya terhadap warga pribumi. Namun Twister enggan melakukannya dan cenderung menghina kungfu Cina sebagai ahli bela diri yang lemah. Akan tetapi dia berjanji akan meminta maaf jikalau Hung berhasil mengalahkannya dalam pertarungan pada saat itu juga, di mana Hung sangat bersedia bertarung demi harga diri warga pribumi. Lalu yang terjadi, Apologize? What is? You want an apology from me, old man? pertarungan terjadi pada saat itu juga dengan sangat dramatis, di mana Hung memperjuangkan harga diri pribumi di depan orang-orang barat terkhusus pada Twister. Pada ronde pertama, Hung mampu mengimbangi kemampuan boxing Twister layaknya petinju profesional. Bahkan Hung mampu memberikan beberapa pukulan tepat di bagian perut. Namun Twister tidak merasakan rasa sakit karena dia sangatlah kuat. Sampai akhirnya ronde pertama pun selesai, di mana Ip Man langsung mendatangi Hung untuk memberikan saran, yaitu melakukan serangan pukulan di bagian ototnya Twister. Pada awal ronde kedua, Hung masih bisa setara dengan Twister dengan memberikan serangan bertubi-tubi di bagian wajah dan tubuh. Namun serangan itu tidak berdampak sedikit pun terhadap Twister yang memiliki daya tahan tubuh sangat kuat. Hingga pada satu momen Twister mendapatkan celah mengajar Hung sampai tersungkur hanya dengan satu pukulan saja. Namun Hung masih bisa bangkit meskipun sedikit sempoyongan. Sampai akhirnya ronde kedua pun selesai. Di sini terungkap bahwa ternyata Hung memiliki penyakit asma yang membuatnya kesulitan dalam bernapas, di mana Ip Man langsung memintanya untuk berhenti bertarung sebelum kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Akan tetapi Hung menolak karena dia tidak bisa membiarkan kungfu orang-orang pribumi diremehkan begitu saja oleh orang-orang barat. Pada ronde ketiga, Hung tidak hanya melawan Twister saja, melainkan harus melawan penyakitnya yang semakin kambuh. Di ronde ini, Hung benar-benar diajar dengan sangat bengis sampai membuatnya tidak berdaya. Semua guru pribumi hanya bisa terdiam dan bersedih melihat perjuangan Hung yang begitu kerasnya untuk mempertahankan harga diri mereka, termasuk Ip Man yang hanya bisa terdiam dengan mata berkaca-kaca. Sampai akhirnya Hung dinyatakan meninggal dunia setelah terkena pukulan keras bertubi-tubi di bagian kepala, di mana semua warga pribumi hanya bisa menangis melihat pahlawan di depan mata harus gugur demi mempertahankan harga diri mereka. Begitupun juga dengan Ip Man yang hanya bisa terdiam menahan isak sedih. Keesokan hari, upacara melepas kepergian Hung untuk selama-lamanya digelar, di mana warga pribumi sangat bersedih akan peristiwa tersebut, termasuk Ip Man yang menyampaikan isi hatinya beberapa waktu belakangan ini, bahwa dirinya sangat menghormati Hung sebagai guru ahli bela diri dan juga sebagai teman.
你係我葉問一生最尊敬。 Peristiwa meninggalnya Hung membuat Mike selaku polisi korup dan Twister sangat panik karena insiden tersebut sampai masuk ke dalam berita koran, di mana nama instansi kepolisian asing menjadi tercoreng sebab dianggap kejam. Oleh sebab itu, Mike dan Twister serta beberapa orang asing melakukan siaran pers untuk klarifikasi demi menjaga nama baik mereka. Mike mengatakan bahwa sebenarnya Twister tidak bertanding secara serius ketika menghadapi Hung. Namun karena Hung dan kungfunya lemah, maka dia harus mati dengan cara tragis. Semua itu di luar ekspektasi mereka sebagai warga asing. Mendengar hal itu, warga pribumi yang kebetulan ada di sana tidak terima hingga terjadi kerusuhan. Tapi tiba-tiba Chinese boxer rather over for this regrettable accident. 中國人燒香呢一種習俗係中國嘅文化。 datang Ip Man ke siaran pers bukan untuk silaturahmi apalagi meminta maaf, melainkan untuk menantang Twister karena telah menghina kebudayaan pribumi sekaligus balas dendam terhadap kematian Hung. Mendengar hal itu, Twister nampak senang karena terlalu pede akan mengajar Ip Man hingga mati, sama seperti Hung. 我要向你挑戰。 Pada saat itu juga, Ip Man menitipkan anak dan istrinya kepada tetangga di sana supaya dirinya bisa latihan secara serius tanpa memikirkan mereka. Di mana sang istri mengingatkan Ip Man jangan terlalu malam dalam melakukan latihan, karena dia harus menjaga kondisi tubuh supaya bisa memenangkan pertandingan. Sebab harga diri mereka sebagai warga pribumi ada di pundaknya. Singkat cerita, hari pertandingan tiba, di mana banyak sekali warga asing menyaksikan secara langsung, sedangkan warga pribumi hanya bisa mendengarkan melalui sebuah radio. Meskipun begitu, mereka sangat antusias menantikan pertarungan Ip Man melawan Twister. Sebelum pertarungan dimulai, Ip Man ditertawakan oleh warga asing karena tingkahnya yang terburu-buru ingin menyerang Twister. Padahal wasit pada saat itu belum memulai pertandingan. Sebelum pertarungan dimulai, wasit menjelaskan bahwa peraturan akan dijalankan secara jujur dan adil tanpa memihak ke salah satu kubu, di mana kedua petarung langsung bersiap-siap memasang kuda-kuda satu sama lain, sampai akhirnya pertarungan pun dilakukan. Di awal ronde pertama, Ip Man benar-benar sangat kewalahan menghadapi power pukulan Twister yang sangat keras. Bagian tangan hingga tubuh sudah pasti terkena pukulan. Namun ketika pukulan Twister mengenai rahang, Ip Man langsung terlempar hingga terkapar di atas kanvas ring. Mendengar hal itu, semua warga pribumi menjadi sedih dan berusaha menyemangati Ip Man melalui kekuatan batin. Lalu yang terjadi, Ip Man masih mampu bangkit lalu melancarkan serangan balasan dengan bertubi-tubi. Namun serangan tersebut tidak memberikan dampak besar terhadap Twister yang memiliki daya tahan tubuh sangat kuat. Akan tetapi pada saat Ip Man menendang tepat di bagian rahang, Twister langsung terjatuh yang membuat warga pribumi sangat senang mendengarnya. Pada ronde kedua, Ip Man sudah bisa beradaptasi dengan kemampuan lawannya dengan memberikan banyak sekali pukulan di bagian tubuh. Meskipun tidak berdampak besar, Ip Man yakin bahwa nantinya Twister akan sempoyongan juga. Dan ternyata benar bahwa Ip Man mampu membuat Twister jatuh yang kedua kalinya. Namun sayang, tiba-tiba saja lonceng berbunyi sehingga pertarungan harus berhenti. Tapi tiba-tiba Twister memukul Ip Man tepat di bagian rahang ketika bel tanda berakhir telah berbunyi, sehingga Ip Man langsung terkapar pada saat itu juga. Namun dia masih bisa bangkit untuk kesekian kalinya. Sedangkan murid-murid terkhusus pada Liang sangat murka atas tindakan curang tersebut. Tidak hanya itu, para wasit juga merubah peraturan secara sepihak bahwa Ip Man tidak boleh menggunakan kakinya untuk menyerang pada ronde selanjutnya. Jika tidak setuju, maka Twister akan keluar sebagai pemenang. Dimana mau tak mau, Ip Man menyetujui peraturan yang sangat memihak demi harga diri bumi di depan warga asing. According to a decision by the 陳勇格, if you don't agree. Singkat cerita, ronde ketiga dimulai, di mana Twister langsung menyerang habis-habisan ketika Ip Man masih belum siap, di mana serangan itu membuat Ip Man terkapar seketika. Namun ketika terkapar, dia mengingat perjuangan Hung yang tidak ingin kungfu pribumi direndahkan oleh orang asing, sehingga Ip Man langsung bangkit seketika dengan semangat juang yang berapi-api. Dan hal tersebut adalah malapetaka buat Twister karena telah membangunkan jiwa seorang pejuang.
Saat pertarungan kembali dimulai, Ip Man langsung mengajar Twister dengan sangat membabi buta. Dimulai dari serangan ke arah tubuh hingga kepada bagian otot lengan, di mana serangan itu membuat Twister sangat kewalahan sampai kehilangan power pada saat memukul. Momen tersebut digunakan Ip Man untuk melakukan pukulan secara bertubi-tubi tanpa mengenal rasa ampun, di mana warga pribumi yang melihat dan mendengar dibuat sangat histeris sampai akhirnya Ip Man mampu mengalahkan Twister dengan cara yang sangat tragis, yaitu mengajarnya hingga tidak berdaya sama seperti apa yang diterima oleh Hung. Di mana hal itu membuat semua warga pribumi sangat senang karena pejuang mereka berhasil memenangkan pertarungan dengan sangat epik. Kemudian Ip Man diberikan kesempatan untuk mengatakan suatu hal di depan khalayak ramai, di mana dia langsung menggunakan kesempatan itu untuk menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menunjukkan kungfu mana yang terbaik, baik itu Cina atau Barat. Ip Man hanya ingin menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan derajat yang sama. Meskipun status sosial berbeda, mereka harus saling menghargai satu sama lain. Mendengar perkataan tersebut, semua warga asing menjadi tercurahkan dan memberikan standing applause karena hormat kepada Ip Man. 我唔係想證明我哋中國嘅雖然有高低之分。 Setelah semua usai, Ip Man kembali ke rumah untuk berkumpul kembali bersama istri dan anaknya yang sudah menanti kedatangannya di rumah, dan film pun selesai. Seperti apa yang dikatakan oleh Ip Man, meskipun status sosial kita berbeda-beda, ada yang kaya dan yang miskin, ada yang terlahir dari garis keturunan darah biru, ada yang terlahir sebagai anak pejabat pemerintah, ada yang terlahir sebagai anak dari tokoh agama, ada yang terlahir dengan ras berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, dan lain sebagainya. Kita tetap memiliki martabat dan derajat yang sama di mata kehidupan, bahkan di mata hukum. Namun, jikalau kita tidak mendapatkan hal itu di dunia, tenang saja kita akan mendapatkan semua itu ketika masa tenggang kehidupan ini telah usai.